Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan berkah yang sangat melimpah hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, tentunya di gedung kita tercinta, yaitu Gedung Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tak lupa pula salawat besertakan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada pakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Mahlianur Rahman SPD MPD selaku Ketua Pelaksana. Yang saya hormati juga Bapak Fadil Siddiq SPD MPD selaku pemberi materi kita pada pagi hari ini. Yang saya sayangi juga rekan-rekan yang telah berhadir sebagai peserta di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Tanpa lama-lama lagi dengan kata pembukaan dari saya, maka kita akan lanjutkan ke acara kita yang berikutnya, yaitu kata-kata sambutan oleh Bapak Mahlianur Rahman SPD sekaligus untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Mahlianur Rahman SPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya berdiri depan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dan di hari yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Fadil Siddiq sebagai narasumber kita pada hari yang berbahagia ini dan akan mendampingi kita selama dari pagi hingga siang hari ini. Dan kemudian yang saya hormati juga Bang Rida sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan hari ini. Dan teristimewa kepada teman-teman semua peserta kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Teman-teman yang saya hormati, perlu beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini adalah rangkaian kedua daripada kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Kegiatan ini adalah hari pertama kita dalam agenda ataupun rangkaian penguatan kompetensi kreator muda terkait tradisi lisan. Dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 15 kali pertemuan dengan narasumber yang berbeda dan juga materi yang berbeda. Jadi mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa menyelesaikan 15 kali pertemuan. Teman-teman yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan 15 kali pertemuan, tapi ada pemahaman terkait tradisi lisan yang teman-teman miliki. Dan harapan lebihnya lagi, teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa memberi dampak bagi teman-teman semua terhadap pengetahuan yang teman-teman peroleh. Dan istimewanya kalau teman-teman berkenan untuk mengimbaskan kepada orang lain yang belum mengenal tradisi lisan, khususnya tradisi lisan Aceh. Kemudian setelah 15 kali pertemuan, nanti panitia akan menyeleksi beberapa peserta terbaik dan itu akan kita libatkan dalam rangkaian ketiga, yaitu penulisan buku dan video. Nanti kita akan ke Takengon dalam pembuatan videonya dan penulisan buku. Jadi kita kan ada 2 kelas, 90 orang peserta. Jadi perwakilan masing-masing kelas itu ada peserta terbaik nanti yang akan kita ajak ke Aceh Tengah, Takengon dalam pembuatan video dan buku. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman untuk terlibat aktif, antusias mengikuti kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Dan ini tentu sangat relevan juga dengan kebutuhan teman-teman sebagai calon guru. Karena calon guru itu kan juga ada pelajaran sastranya, ada bahasa Indonesia, dan dikaitkan juga dengan kearifan lokal. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sesi pembukaan ini. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan selama 15 kali pertemuan ke depannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penguatan kompetensi dalam rangka Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mahlianur Rahman, SPD MPD telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu foto bersama beserta dan juga pemateri dan juga ketua pelaksana. Untuk para peserta dipersilahkan berdiri ke depan atau gimana? Ke depan ya. Biar nampak. Iya. Di belakang sini, di belakang sini. Ayo ke sini sebelah saya juga boleh. Ya, udah 2 kali. Sana juga boleh. Rapat lagi juga. Jangan ke belakang. Yang 12 sudah, berapa habis sudah? Nampak kepala. Gini ya. Oke ya. 1, 2. 1, 2. Lagi, bebas. 1, 2. Oke. Baik, dengan berakhirnya agenda foto bersama, selanjutnya kita akan memasuki bagian inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pemberian materi yang akan diberikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Fadil Siddiq, SPD MPD. Nah, dari yang saya lihat nih, judul dari materi Bapak ini sangat menarik ya gitu. Peta bahasa dan jenis tradisi lisan di Aceh. Mungkin kepada Bapak Fadil Siddiq, SPD MPD, kami persilahkan dengan sepenuh rasa hormat. Baik, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berhadir dalam kegiatan yaitu Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan, dan ini merupakan sebuah program yang luar biasa, dan saya berharap adik-adik sekalian untuk dapat mengikuti secara seksama, dan nantinya kita akan mencoba mengurai terkait tentang apa saja sih sebenarnya yang dikatakan dengan tradisi lisan. Memang pada dasarnya tradisi lisan ini ada di semua daerah, ya. Dan pastinya di setiap tradisi lisan yang ada pada daerah pastinya bermuara pada peta bahasa. Kalau misalnya nanti kita akan lihat, karena ini adalah lebih banyaknya nanti menjelaskan terkait tentang jenis tradisi lisan yang ada di Aceh. Namun nanti kita akan samakan gitu. Kan di sini mungkin ada yang beberapa yang mungkin dari daerah Sumatera Utara, mungkin ada yang dari Batak, ada yang dari Karo. Pastinya memiliki yang namanya kegiatan tradisi lisan, dan pastinya berbeda bahasa dan berbeda maknanya. Namun pemahaman dan pelaksanaannya itu sama dalam kegiatan tradisi lisan. Sebelum kita masuk kepada jenis bahasa, saya ingin bertanya dulu, kalau kita lihat dari tradisi, ini artinya hal yang telah terjadi selama turun-temurun, ya, mulai dari
nenek moyang kita dahulu sampai sekarang itu masih ada. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah tradisi ini masih bertahan dan masih dilaksanakan di lingkungan masyarakat? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Nanti kita akan cek. Kemudian tradisi lisan. Karena ini dikatakan tradisi lisan, artinya ada tradisi yang dilakukan dengan menggunakan verbal. Lisan pastinya verbal, ya. Seperti ceramah itu salah satu verbal, kemudian misalnya hikayat, kemudian nanti beberapa hal-hal yang disampaikan menggunakan bahasa, misalnya berpantun, kemudian berpuisi, itu salah satu tradisi lisan yang dilakukan. Kita akan lihat dulu terkait tentang peta bahasa. Peta bahasa di Indonesia itu paling banyak bahasa adalah di Indonesia sekitar 718 bahasa di seluruh Indonesia. Namun kalau kita lihat di Aceh saja, ya ini Provinsi Aceh dari mulai Sabang sampai pada Aceh Singkil yang paling ujung, ya Semelu, ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contoh misalnya kalau kita lihat Semelu, ini ada 2 bahasa. Ada bahasa Sigulai, kemudian ada bahasa Depayan. Nah, apakah kita tahu bahasa itu? Pastinya orang Semelu pasti akan tahu. Namun kita tidak akan tahu. Nah, nanti akan terlihat bahwa tradisi lisan yang disampaikan pastinya menggunakan bahasa, apakah itu menggunakan bahasa Depayan atau menggunakan bahasa Sigulai. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, kalau ini nomor berapa nih? Bisa terlihat tidak? Ini nomor 1. Ya, Sabang itu menggunakan bahasa Aceh. Jadi Aceh itu dalam peta bahasa Provinsi Aceh tidak semuanya menggunakan bahasa Aceh. Walaupun dikatakan dengan Provinsi Aceh, tetapi tidak semuanya menggunakan bahasa Aceh. Kalau kita lihat di sini ada Banda Aceh, bahasa Aceh, kemudian Aceh Barat juga iya, kemudian Aceh Jaya, dan beberapa lainnya misalnya kayak bahasa Melayu nomor 4 itu di Aceh Selatan biasanya menggunakan bahasa Minangkabau. Ini 8. Jadi banyak sekali bahasa, pastinya nanti tradisi lisannya menggunakan bahasa masing-masing dari setiap daerah yang ada di Aceh. Kemudian kita lihat peta sastra lisan dan tulisan di Provinsi Aceh. Ini adalah peta yang kita dapatkan di Balai Bahasa di Provinsi Aceh. Dan dalam peta ini banyak sekali ya sastra lisan yang ada di daerah-daerah di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah kalau kita lihat ini keterangannya yang berwarna hijau, itu ada ini, ada him, kemudian ada mesijre, ada dodaidi, kemudian ada semapa, ada nazam, ada pemtoh, ada cago, ada neraja, dan ada dalail khairat. Jadi di setiap daerah itu pasti memiliki yang namanya sastra lisan. Kemudian kalau kita lihat lagi di poin nomor kuning, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas itu juga memiliki beberapa sastra lisan. Yang pertama ada Didong. Didong itu menggunakan bantal, kemudian mereka bertutur dengan bahasanya, dengan menggunakan bahasa Gayo, dan isinya pastinya doa-doa dan juga ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya ada beberapa ini nanti akan kita lihat lagi di slide berikutnya. Kemudian di merah, ini ada Dendang Singkil, kemudian ada, ini apa nih? Kok kecil sekali? Ada Mbuai, kemudian satu lagi ada Sasukuen. Jadi banyak sekali pastinya berbeda bahasa. Makanya oleh sebab itu nanti kita akan coba ya. Saya ingin nanti kalian semua, karena semuanya memiliki yang namanya smartphone, nanti kita akan coba searching di Google di HP masing-masing terkait tentang sastra lisan yang sudah ada di depan, yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian setelah itu kita coba untuk menirukan gitu ya. Jadi ada beberapa nanti mencoba untuk menirukan sastra lisan yang ada di YouTube.
Kemudian kita akan sesuaikan dengan kira-kira mana nih yang akan kalian lakukan. Kemudian berikutnya ada nandong, ini juga orange, simelu, nandong biasanya. Kemudian ini nandong biasanya sastra lisan ketika terjadi gempa dan tsunami. Ini untuk memberikan peringatan agar masyarakat bersiap-siap untuk naik ke tempat yang paling tinggi untuk menghindari yang namanya gempa dan tsunami. Gitu. Dan lain-lain. Banyak sekali, nanti kita akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama ada, kalau di sastra lisan Aceh, yang pertama ada Dalail Khairat. Dalail Khairat ini biasanya itu sering dilakukan di masjid-masjid dan itu sering dilakukan pada hari malam Jumat kalau di Aceh. Pernah tidak kalian yang tinggal di Kota Langsa ini pernah mendengar tidak Dalail Khairat di Kota Langsa? Kalian tinggalnya di mana? Merandeh Dayah. Merandeh Dayah ada tidak pembacaan Dalail Khairat? Tidak pernah dengar? Tidak pernah dengar berarti. Yang dari Langsa di sini mana? Langsa tinggalnya di mana? Kebun Lama. Pernah tidak mendengar yang namanya Dalail Khairat? Kalau dari masjid kurang sih Pak, cuma kalau misalnya dari daerah itu ada. Dari Daya ada. Oke. Ya, Dalail Khairat ini merupakan sastra lisan yang ada di Aceh dan saya yakin juga Dalail Khairat ini memiliki ini banyak ya di seluruh daerah mungkin pasti ada. Karena kenapa? Yang dibacakan dalam Dalail Khairat adalah Asmaul Husna yang ada di kitab. Kemudian mereka mendendangkan Asmaul Husna tersebut dengan menggunakan berbagai nada dan berbagai berbagai irama sehingga menghasilkan Dalail Khairat yang kita saja mendengarnya mungkin akan lebih indah, dan ini biasanya berisi aturan dan sejarah dan syair yang berisi masalah agama Islam yang berkisar kepada keimanan dan ketauhidan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Dodaidi. Nah, kalau Dodaidi, kalau di Aceh namanya adalah Dodaidi, ini adalah salah satu sastra lisan seseorang dalam menidurkan anaknya. Biasanya kalau di Aceh, Dodaidi, Dodaida, selayangnya kaputo talo. Nah, pastinya setiap daerah pasti ada. Mungkin kalau di daerah yang lain, senandung ketika menidurkan anak pasti akan berbeda. Ini mana yang dari Sumatera Utara? Kalau yang dari Sumatera Utara biasanya apa sih yang sastra atau bagaimana sih bunyi ketika ingin menidurkan anak? Itu pernah tidak mendengar? Masa tidak ada pernah? Ada ya? Gimana coba? Hanya Nina Bobo, hai Nina Bobo, hanya itu saja. Kalau yang dari misalnya Karo, tidak ada yang menggunakan bahasa Karo dengan syair misalnya, anak ayo tidur supaya kamu nanti kelak menjadi orang yang baik, gitu-gitu ada tidak? Ada sih Pak, tapi lupa. Nah, makanya banyak hal yang sastra lisan ini yang dilakukan oleh kreator muda banyak yang lupa. Oleh sebab itu kita dalam kegiatan ini kita coba mengulangi kembali terkait tentang bagaimana sih sebenarnya sastra lisan yang ada di Indonesia, dan ini terus kita kembangkan. Kalau di tempat lain siapa nih yang pernah gitu? Yang pernah melakukan dendang adiknya atau mendengar orang tuanya menidurkan anaknya? Oke, boleh silakan. Gimana kalau misalnya di Semelu ya? Aceh Singkil gimana coba? Bahasa kampung. Kampung Singkil bahasanya bahasa apa? Kalau di tempatnya? Bahasa Jamaica atau bahasa Singkil asli? Kayak bahasa Gayo. Boleh coba. Gimana sih dendangnya supaya adiknya tidur atau anaknya tidur gitu? Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Kita mau dengar ini. Gimana sih kalau di Aceh kan? Alahaido doda idi selak gelayang ri
Berijang raya pomang. Itu kalau di Aceh. Tapi banyak lagi yang lain. Contoh misalnya ada yang mungkin orang ketika melakukan doda idi menggunakan selawat misalnya. Misalnya La ilaha illallah Nabi Allah pangulir donya ala haido kudoda idi kepujo rapi wate raya. Itu kan ada yang seperti itu. Kalau misalnya ini nggak ada nih yang mungkin mau coba gitu terkait tentang doda idi yang ada di daerahnya masing-masing. Ayo, mau coba tidak? Saya mau dengar sebenarnya doda idi yang ada di daerah masing-masing kalian itu seperti apa. Kalau misalnya doda idi yang ada di Aceh itu sudah pasti sering saya dengar dan sering saya lakukan gitu. Kalau misalnya di kampung saya itu ada juga yang kadang pakai bahasanya itu bahasa Jame. Kalau di kampung saya di Tapak Tuan, biasanya menidurkan anaknya itu pakai bahasa Jame. Ini daerah mana tinggalnya? Aceh Singkil. Aceh Singkil gimana kalau misalnya menidurkan anaknya? Ada sih Pak, tapi yang kalau di rumah biasanya mama gunain salawat yang namanya. Gimana coba? Boleh diutarakan sedikit agar kita tahu yang didendangkan itu apakah memang beraura keislaman untuk menidurkan anak dan salawat yang mungkin bisa meneduhkan hati gitu. Boleh, silakan coba sedikit aja terkait tentang doda idi. Kenapa nggak pede? Kan yang lain juga nggak bisa. Kita harus bisa dong. Ya coba. Karena nanti di akhir kegiatan ini nanti kan akan ada namanya pertunjukan sastra lisan. Jadi semua peserta yang menjadi terbaik harus mampu dong untuk mempraktekkan dan mengimplementasikan sastra lisan dan nanti akan direkrut untuk kegiatan selanjutnya di Aceh. Ayo coba. Nggak apa liriknya Pak. Oh, nggak hafal liriknya. Cuma ada di awal yang ini. Ya Hanan, kata gitu Pak. Cuman nggak apa. Oke. Baik. Ya, doda idi ini mungkin kalau di tempat lain berbeda-beda nama dan ini tetap ya dalam satu kegiatan doda idi itu yaitu menidurkan anak dengan syair-syair tertentu yang dilantunkan agar anaknya tenang dan anaknya tidur dengan pulas. Kemudian selanjutnya ada him. Kegiatan him ini dalam Aceh memang sudah sangat jarang dilakukan. Apalagi seperti angkatan-angkatan milenial ini, kegiatan him ini mungkin tidak lagi menjadi hal yang dilakukan. Karena kenapa? Him itu teka-teki yang dilakukan secara refleks, namun jawabannya nanti dibalas dengan teka-teki lagi. Nah, ini kegiatan him ini memang sudah hilang dan ini hanya berlaku ketika ada kegiatan-kegiatan misalnya perlombaan him dan itu memang sudah jarang sekali. Kecuali Dinas Kebudayaan yang nantinya akan membangun kembali kegiatan-kegiatan him dan ini adalah teka-teki yang dilakukan. Teka-tekinya biasanya pada umumnya memang membutuhkan seni olah kata, bersajak dan mempako. Mempako ini ya bersajak yang menggunakan ini, sedangkan dalam teka-teki umumnya tidak demikian. Dan ini biasanya jenisnya mereka melakukan teka-teki seperti berpantun, tetapi menjawabnya itu juga menggunakan him. Kemudian selanjutnya ada PMTO. PMTO ini adalah hikayat Aceh yang disampaikan lewat seni tutur bercerita. Dan biasanya PMTO ini memiliki barang-barang yang peralatan yang lengkap. Contoh misalnya ada bantal, kemudian ada pemukul pedangnya, kemudian dia hampir seperti pemain sulap, ketika nanti akan keluar bunga, dia akan bisa mengeluarkan bunga. Jadi biasanya PMTO ini dilakukan ya dengan cara melakukan cerita dari awal sampai akhir. Biasanya di kampung saya kegiatan PMTO ini
dilakukan ketika ada pesta sunatan atau pesta kawinan. Itu dilakukan kegiatan PMTO ini. Biasanya ditampilkan menggunakan alat musik rapai serta properti berupa boneka, pedang-pedangan, dan berbagai macam kostum untuk memperkuat kejadian-kejadian yang dikisahkan. Perubahan karakter tokoh terjadi silih berganti sebagaimana pertunjukan monolognya. Ya, kalau yang sekarang mungkin terkenal dengan monolog, tapi ini berbeda. Berbedanya kenapa? Karena dalam kondisi PMTO ini dia duduk saja, namun dia bisa berubah ekspresi, berubah bentuk ketika dia ingin mengkisahkan tentang apa. Biasanya kalau dalam PMTO ini tergantung permintaan tuan rumah. Kalau tuan rumah misalnya mau minta kisah dari mulai anak kecil, kemudian menceritakan dia nanti dewasa sampai tua, dan nanti dia akan bantu orang tuanya, itu juga akan diceritakan dalam kegiatan PMTO ini. Kemudian selanjutnya ada semapa. Semapa ini salah satunya adalah seni berbalas pantun pada prosesi pernikahan di masyarakat Aceh. Pernah kalian melihat pernikahan yang ada di Aceh ini? Pernah tidak ketika pihak laki-laki diantarkan ke rumah perempuan, di sana pasti akan ada yang namanya satu pemantunnya, kemudian nanti di sebelah perempuan juga ada. Dan biasanya sebelum memberikan siri, maka ada balas pantun dulu, baru nanti siri ini akan diserahkan. Walaupun memang dalam tradisi di Aceh sekarang banyak ya, ada yang dimulai dari tarian dulu, ranum lampuan, setelah itu baru adanya pantun, kemudian baru menyerahkan siri itu dengan kegiatan pantun. Semapa ini berisi pesan tentang tata krama, nasihat, dan informasi tentang budaya, biasanya dikemas dengan jenaka. Kalau dulu, kemarin tahun yang lalu di Senatalis Universitas Samudra, itu ada kegiatan semapa yang disampaikan oleh si Ayong. Dan tahun ini sepertinya semapa sudah tidak ada. Dan kalian nanti ya, ini setelah di slide ini saya ingin kalian masing-masing melihat contoh dalam baik PMTO atau HIM atau semapa. Kalau Dodaidi nggak usah, Dalil Khairat nggak usah. Kemudian Cak Eratoh dan Cagok nanti silahkan men-searching di Google masing-masing untuk melihat contoh-contoh dari kegiatan ini. Ini Cairato, yaitu syair yang ratapan Aceh. Biasanya ini ketika dalam acara pernikahan, mereka meratapi mungkin anaknya yang dilepaskan dalam pernikahan. Dan kemudian Cagok ini juga merupakan stand up komedinya Aceh, dan ini juga sudah hilang. Dari keseluruhan yang ada di Sastra Lisan Provinsi Aceh ini, Cagok dan Cairato dan HIM ini sudah sangat jarang kita perhatikan, kita lihat. Namun kalau PMTO, Dodaidi, Semapa ini masih ada di beberapa item, di beberapa kegiatan. Contohnya misalnya di PKA itu masih tetap ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, sekarang boleh untuk dilihat dulu di HP masing-masing terkait tentang sastra lisan yang ada PMTO, Semapa, dan juga HIM. Boleh diperhatikan di HP-nya masing-masing supaya lebih mengenal, karena di sini saya tidak memberikan contoh yang ada di PowerPoint, namun silakan kalian melihat sendiri terkait tentang jenis sastra lisan PMTO, HIM, dan Semapa di YouTube HP kalian masing-masing. Sambil saya istirahat minum dulu sebentar. Ada? Oke, coba didengarkan. Atau
Yang semapa boleh, yang him boleh. Yuk coba. Karena soalnya saya tidak menyajikan contoh yang ada di PowerPoint, tapi lebih baik kalian nonton di HP masing-masing. Coba. Nah, ini coba semapa Aceh Prehlinto itu coba. Nah, bahasa Aceh tapi ya. Paham tidak? Coba kalian cari yang berbalas pantun yang ada bahasa Indonesia aja di tempat kalian misalnya. Iya, Melayu coba. Biar kalau di Aceh itu namanya semapa, kalau di Melayu itu ada namanya berbalas pantun. Ya, agar kalian tahu maknanya saja, coba. Biasanya pantun yang dibalas itu terkait tentang apa saja. Biasanya kan tidak ada hal-hal yang jelek yang akan dilakukan. Coba didengarkan, boleh kalian cari yang berbalas pantun yang orang Aceh mungkin bisa dengan semapa. Namun yang bukan dari Aceh, coba cari yang berbalas pantun yang Melayu. Itu lebih paham. Coba. Berarti itu sama, Pak? Iya, hampir sama. Kegiatan sastra lisannya sama, hanya saja nama sastra lisannya yang berbeda. Karena tergantung dari daerah masing-masing. Prakteknya sama, Pak? Iya, prakteknya hampir sama. Begitu. Coba dicek dulu. Yang semapa mungkin boleh berbalas pantun yang dari Melayu. Nanti kita akan coba lihat. Coba ditonton sampai habis, nanti saya mau bertanya dulu terkait tentang kalau di Aceh itu semapa, kalau di tempat lain itu namanya berbalas pantun. Sudah? Yang semapa coba, yang semapa. Ya, yang semapa yang berbalas pantun sudah ditonton. Ayo, sudah? Yang semapa atau yang berbalas pantun sudah ditonton? Oke. Saya ingin dulu yang berbalas pantun. Kira-kira di berbalas pantun itu apa sih kegiatan sastra lisannya yang dikatakan berbalas pantun itu seperti apa? Yang sudah didengar, silakan.
Apa makna yang kalian dapatkan mungkin setelah mendengar berbalas pantun itu? Coba. Kalau saya dengar dia itu seperti perkenalan, Pak. Mm-mm. Terus ada menyampaikan tujuan. Mm-mm. Terus ada juga tadi kayak ujian-ujian gitu, Pak. Oke. Selain itu, Ada ini, Pak. hanya itu. Yang lain? Ya, silakan. Kalau yang saya lihat Pak dari berbalas dari Sumapah dari Aceh itu berisikan kata-kata yang baik, yang bijak serta beberapa nasihat-nasihat untuk baik dari untuk mempelai wanita maupun dari pihak laki-laki. Oke. Dan itu berbalasnya itu jenisnya itu terkait tentang apa? Keterkaitan tentang Kehidupan kah? kehidupan. Kehidupan yang akan dijalankan nantinya, kemudian apa yang akan mereka lakukan nanti ketika berumah tangga, gitu ya? Oke, baik. Nah, kawan-kawan ya, bahwa Semapa ini kegiatannya memang banyak berupa nasihat, kemudian tata krama yang baik dan informasi-informasi yang baik, dan memang dikemas secara jenaka, dan setiap daerah itu memiliki kegiatan sastra lisan yang sama. Namun namanya saja yang berbeda. Kalau di Aceh namanya Semapa, sedangkan di daerah Melayu namanya berbalas pantun, mungkin di Jawa berbeda lagi. Tetapi kegiatan sastra lisan ini hampir di setiap daerah itu tidak jauh berbeda. Kalau misalnya di sini Doda Idi, mungkin kalau di Melayu mungkin menidurkan anak ya, atau mengayunkan anak, itu juga akan sama maknanya dan caranya juga sama. Selanjutnya sastra lisan yang ada di Aceh Tengah, Banda Meriah dan Gayo. Ada di sini orang Aceh Tengah? Orang Gayo ada? Orang Banda Meriah ada? Ada ya. Saya mau coba nanti ini. Yang pertama ada Didong. Didong ini memang kegiatannya adalah dilakukan berkelompok ya, dan dilakukan dengan cara perpaduan seni suara, sastra dan tari. Didong dipertandingkan antara dua grup yang mewakili satu klan atau satu kampung. Keduanya ketua grup tersebut saling mengadukan kemampuan dalam beberapa hal, seperti kefasihan berbahasa, keindahan sastra, iramanya, dan kemerduan suaranya. Biasanya didong itu dilakukan kapan saja kalau di tempat saudara? Pas di saya di sana Pak, biasanya pas hari guru diadain. Hari guru, Terus kalau ada hari-hari besar di sana, hari-hari besar. terus sama acara-acara kayak di misalnya kantor wali kota atau di mana gitu. Biasanya pembukaannya selalu ada di dong. Didong itu apakah memang mesti harus berbalas dengan dua grup atau boleh satu grup saja? Tidak harus Pak. Tidak harus. Satu grup juga bisa. Satu grup juga bisa. Apa saja yang disampaikan dalam didong itu? Biasanya misalnya kayak di hari guru itu pujian-pujian untuk guru. Bisa juga isinya tuh kayak bercandaan-bercandaan itu Pak. Oke. Kemudian kalau misalnya di pesta-pesta itu ada? Ada juga di sana. Didong yang dua klan ini atau dua kampung ini biasanya kapan dilakukan? Misalnya ditandingkan, Biasanya kalau ada hari besar ada pertandingan khusus antar sekolah atau antar daerah gitu Pak. oke. Dan ditampilkan hanya satu-satu atau sekaligus seperti sedati misalnya? Duduknya berdua tapi ganti-gantian Pak, berbalas-balas. Berbalas-balas, oke. Ya, kemudian selanjutnya pertandingan ini biasanya digelar pada malam hari dan juga semalam suntuk. Grup tampil bergantian, kemudian menembangkan lirik puisi dengan melodi-melodi dan gerakan tertentu. Lirik tersebut dilantunkan oleh duet atau trio seniman yang disebut dengan C. Contoh syair didong itu Renggali karya C. Toet, seniman didong. Dan itu biasanya pakai bantal kan ya? Ya. Kemudian selanjutnya ada keberen.
Keberen ini cerita yang disampaikan secara lisan oleh orang tua kepada yang lebih muda, seperti nenek kepada cucunya. Ini biasanya juga seperti nasihat menjelang tidur. Ini hampir mirip mungkin seperti kegiatan-kegiatan yang ada di Dodai di Aceh tadi. Namun dalam kegiatan Aceh Tengah Bener Meriah di kabupaten ini, ada juga kegiatan yang namanya kekeberen, dan ini sering dilakukan juga, salah satunya memberikan nasihat kepada orang yang lebih muda, kemudian memberikan sebuah wejangan terkait tentang bagaimana cara berperilaku dan hidup dalam masyarakat, kemudian bagaimana menjaga alam, bagaimana berkontribusi dengan masyarakat sekitar, dan banyak nasihat-nasihat yang terkait tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya ada berijo-ijo, ini juga sama dengan semapa tadi, yaitu salah satunya adalah berpantun ria yang biasanya digunakan untuk muda-mudi yang melakukan rayuan, dan biasanya berijo-ijo ini dilakukan oleh pemuda-pemuda di sekitaran kampung tersebut. Kemudian selanjutnya ada keki teken. Ini teka-teki gayo. Kalau di Aceh tadi, ini gayo juga Aceh, namun Aceh secara daerah di timur gitu ya, dinamakan dengan yang namanya him, namun di gayo ada yang namanya keki teken. Jadi di setiap daerah kabupaten kota pun juga memiliki sastra lisan yang mungkin berbeda dengan kabupaten kota di sebelahnya. Mungkin kalau misalnya Karo dengan Medan mungkin akan berbeda pula kegiatan sastra lisannya dalam kegiatan yang ada di sastra lisan di setiap daerah masing-masing. Kemudian selanjutnya ada sastra lisan di Aceh Tengah lagi, dan Bener Meriah dan Gayo Luwes itu ada yang namanya, ini apa bacanya nih? Pupungonten. Ada syair, kemudian ada sebuku, ini biasanya sering dilakukan sebagai ratapan calon pengantin. Kemudian ada beguru, ini juga untuk orang yang melakukan akad nikah ya. Biasanya akan berguru dulu untuk mempelajari bagaimana sih ketika orang melakukan pernikahan, kemudian bagaimana caranya nanti menghidupkan pernikahan, dan bagaimana cara menjalani pernikahan agar dalam pernikahannya itu tidak ada hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya ada ure-ure, yaitu teka-teki yang diawali dengan cerita dan diakhiri dengan pertanyaan. Ini juga sama dengan teka-teki yang ada di him tadi. Kemudian selanjutnya ada sastra lisan di kota Simelu. Nah, ini kotanya siapa namanya? Lupa Bapak. Wisda. Ada Nandong. Nandong ini adalah seni tutur dalam mengeluarkan isi hati melalui lantunan syair yang berisi pesan-pesan moral, ungkapan, dan nasihat. Biasanya Nandong dimainkan oleh 2 orang atau lebih menggunakan alat musik kedang atau gendang. Tetapi ini dilakukan kapan kira-kira biasa? Itu biasanya pas ada acara besar seperti pas malam Bainai. Kalau di tempat kami ada malam Bainai untuk pihak perempuan maupun laki-laki, biasanya diadakan kegiatan Nandong. Terus pas malam sunatan Pak, sebelum acara besar si laki-laki, itu biasanya ada malam Nandong. Malam Nandongnya. Bisa melebihi 20 orang yang memainkan gendang, karena itu ada lagi yang main ininya, debus. Debus, oke. Berarti Nandong ini jenisnya sama kayak debus yang ada di Aceh Selatan, memainkan rapai. Kemudian ada yang 2 atau 3 orang yang nanti bermain ala-ala senjata tajam gitu ya. Rapainya sebagai iringan aja. Pengiringannya, oke. Kemudian selanjutnya ada randai. Randai ini perpaduan tutur atau tari, umumnya diperagakan oleh kelompok laki-laki sebagai hiburan mempelai atau pengantin. Berarti randai ini dilakukan ketika ada kegiatan pesta pernikahan. Dan ini biasanya dilakukan
kelompok laki-laki sebagai hiburan untuk mempelai maupun pengantin perempuannya. Bentuknya itu jenisnya seperti apa ini kegiatan randainya? Randai ini Pak di tempat saya udah jarang dilakukan Pak. Jarang dilakukan. Ya, mungkin karena para pemudanya ataupun para pemudanya jarang berkumpul. Iya, dan banyak yang juga ini ya mungkin kerja di luar daerah sehingga kegiatan randai ini memang jarang dilakukan sekarang. Kemudian semong. Semong ini biasanya sering dilakukan ketika, ini maksud saya tadi syair tentang tsunami besar, yang biasanya kegiatan semong ini salah satu bentuk untuk mengajak orang ketika ada gempa dan tsunami itu untuk menjauh dari laut. Ini adalah kegiatan semong, dan ini juga salah satu syair tentang tsunami besar berisi rangkaian pengalaman masyarakat Cimelu pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi yang terjadi. Dan biasanya secara turun-temurun, generasi ke generasi, ini terus dilakukan dalam kegiatan yang ada di sana. Kemudian ada nafi-nafi, yaitu tutur cerita yang berisikan nasihat atau petuah kehidupan yang disampaikan kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran umum yang diceritakan di surau atau di menasah, biasanya tempat mengaji setelah sholat maghrib. Ini biasanya seperti pencerahan keislaman kepada para pemuda-pemudi yang ada di sana. Kemudian selanjutnya ada nanga-nanga. Nanga-nanga ini adalah dilakukan di kegiatan pesta, baik itu pesta pernikahan, sunatan, kemudian ayun anak ini biasanya adalah anak yang baru lahir, yang dilakukan kegiatan 7 bulanan, 7 harian. Kemudian dalam syair-syairnya itu terdapat nasihat-nasihat, baik itu sindiran atau rintihan, dan biasanya nanga-nanga ini memiliki fungsi lebih kepada keagamaan, kemudian pendidikan, dan juga hiburan untuk keluarga dan juga untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah malimo. Ini syair pengantar tidur anak, sama dengan kalau yang di Aceh, di bagian Acehnya itu namanya dodaidi, namun di Semelu dinamakan dengan malimo. Sama seperti di Melayu juga, misalnya menidurkan anak atau mengayunkan anak, namun kegiatan sastra lisan di setiap daerah itu pasti berbeda nama dan berbeda pula dalam melakukan syair atau menidurkan anaknya. Kemudian selanjutnya ada di Kabupaten Singkil, karena ini memang yang sastra lisan yang kita jabarkan itu dari berbagai daerah yang ada di Aceh, yang ini sudah didata oleh Pusat Bahasa dan Pusat Kebudayaan yang ada di Aceh. Ini salah satu yang ada di Singkil. Mana tadi orang Singkil? Yang orang Singkil pernah tidak mendengar yang namanya membuai-buai, kemudian dendang singkil, kemudian sesukuten, ini pernah dengar tidak? Yang dendang Dendang singkil pernah dengar? kurang lebih sama kayak apa gitu. Biasanya dendang singkil kapan dilakukan kalau di Singkil? Saat ada acara-acara besar di kantor bupati, mungkin pernikahan juga ada, Di pernikahan. sunatan juga. Tapi tergantung kepada pribadinya Pak, dia mau nggak ikut lagi gitu. Karena ada beberapa adat yang memang jadi nggak dipakai lagi gitu. Jadi tergantung personalnya. Oke, kalau misalnya ada rumah yang mengadakan khitanan atau pernikahan, tergantung dari pihak orang rumahnya, apakah dia melakukan dendang singkil atau tidak. Bentuk dendang singkil yang dilakukan itu seperti apa? Ya, bahasanya gini Pak, hayo yang kayak gitu. Gimana coba? Coba harus full dong. Masa hayu doang? Kalau hayu saja mungkin orang akan hayu gitu ya. Ayo gimana? Coba. Nggak apa liriknya Pak. Nggak apa-apa, setengah saja pun boleh. Nanti kan pada saat pulang ke Singkil, menjadi guru di Singkil, harus mampu dong untuk mengajarkan bagaimana bentuk dendang Singkil yang ada di sekolah. Karena sekolah juga
Jarang sekali sekarang hal-hal yang ini sastra lisan ini dilakukan di sekolah. Pastinya kita sebagai calon guru PGSD, ya calon guru SD mestinya harus bisa mempraktekannya. Paling tidak ya beberapa kegiatan sastra lisan lah. Contohnya misal saya tadi Doda Idi saya bisa lakukan, kemudian Semapa saya bisa lakukan gitu. Nah, paling tidak juga calon guru SD harus tahu. Ya gimana coba dendang singkil ini? Coba sedikit saja. Iya kan ini kan mau tua kan nanti. Nanti kan kalau pulang dari sini udah tua kan. Coba boleh baca lirik yang ada di HP coba. Gimana kita mau dengar nih orang singkil asli ya, kreator muda gitu, masih bisa tidak? Dendang singkil pernah dengar, pernah tahu, tapi pernah bisa tidak untuk mempraktekannya? Itu yang kita jadi pertanyaan. Coba. Coba silakan. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa kata orang? Jam 11.30 Pak. 11.2 sampai 12. Sudah dapat belum? Waduh. Coba sedikit saja. Kita ingin dengar lagu-lagu yang dinyanyikan anak-anak dendang yang disebut dengan dendang singkil itu seperti apa? Mana nih putra putri daerah Singkil? Kita tidak kalau sedikit pun terkait budayanya. Boleh. Oke, silakan. Silakan sedikit saja. Oke, terima kasih. Ini yang dari Singkil juga bisa nih sepertinya. Ayo coba. Sedikit saja sama beberapa detik, boleh silakan. Kita dengan kreator muda ini harus bisa, karena tradisi lisan ini memang harus dihidupkan kembali. Yang hilang harus kita lestarikan kembali agar tradisi lisan kita ini dapat kembali berkembang. Ayo coba dicari liriknya sedikit saja terkait tentang dendang singkil. Coba.
Ayo coba. Oke, silakan. Pales-pales sedikit nggak apa-apa. Siang nanti di sini juga sama Bu Mufti. Susah kali kita cari apa karena AC ini nggak hidup. Panas nih minta ampun. Luar biasa. Hari biasa. Sudah dapat? Sudah. Oke, coba. Coba, silahkan. Itu saja. Artinya apa itu? Kalau di Indonesia kan, menceritakan tentang apa dendang? Apa? Suaranya kecil sekali, coba agak keras sedikit. Berarti dendang yang dilakukan nyanyi-nyanyinya itu berisi tentang nasihat apa biasanya? Kalau yang tadi isinya apa dendangnya? Ini kayaknya bahasa-bahasa yang ini Pak, yang rumah belum pernah dengar. Udah pernah dengar tapi nggak tahu maknanya dan nggak cari tahu juga Pak sebenarnya. Oh gitu. Berarti banyak dendang yang dilakukan bahasanya bukan bahasa Aceh Singkil asli. Bahasa Singkil kan ya? Asli Pak, cuman kayak ini bahasa kiasan-kiasan gitu maknanya aku nggak tahu. Berarti bahasa sastranya yang mendalam sehingga makanya banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Karena kan Singkil ada dua bahasa, ada bahasa Jamek sama bahasa Singkil aslinya. Yang Ahmad lakukan itu tadi itu bahasa Singkil aslinya. Ada juga dendang yang menggunakan bahasa Jameknya Pak. Oke. Tapi kalau mungkin menggunakan dendang singkil yang bahasa Jamenya, mungkin bahasa-bahasa yang lumrah didengar gitu ya. Nasihat-nasihat pendidikan atau nasihat yang mungkin mudah kita pahami. Namun kalau yang bahasa singkil aslinya susah untuk dipahami gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada membuai-buai. Membuai-buai ini sama saja dengan yang tadi, yaitu kalau di Aceh sendiri, yang Aceh wilayah timur kan dodaidi gitu ya. Namun di Singkil berbeda nama, namun kegiatannya sama-sama mengayunkan anak dalam menidurkan anak dengan menggunakan syair-syair atau nada-nada yang dapat membuat anak tenang dalam tidurnya sehingga anak memiliki kenyamanan tidurnya juga akan lebih baik. Kemudian selanjutnya kalau di sini kita lihat Sesukuten itu juga adalah cerita legenda dongeng yang biasanya ini ditampilkan dalam acara kitanan dan dilantunkan sampai menjelang pagi. Namun dari ketiga sastra lisan Singkil ini yang mungkin masih hidup gitu ya, yang masih dilakukan membuai-buai dan dendang Singkil gitu ya. Sesukuten itu mungkin jarang sekali dilakukan dalam kegiatan sastra lisan yang ada di Singkil. Karena kalau membuai-buai pastinya ada gitu ya, apalagi misalnya kalau anak yang sudah ingin turun tanah, biasanya kegiatan membuai-buai itu pasti akan ada gitu ya. Selain melakukan puji-pujian, kemudian salawatan, dan juga nasihat-nasihat untuk anaknya kelak untuk menjadi orang yang seperti apa nantinya di saat dia dewasa. Kemudian selanjutnya yaitu ada sastra lisan yang ada di Aceh Tamiang. Orang Aceh Tamiang di sini ada? Ada orang Aceh Tamiang di sini? Mana orang Aceh Tamiang?
Nah, kalau dari Aceh Tamiang ini kan ada dua ini. Aceh Tamiang itu kan identik Melayu gitu ya. Dan memang beberapa persennya baik kebanyakan dari Jawa gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari dua kegiatan sastra lisan ini yang sering dilihat atau sering didengar atau sering dipertontonkan yang mana? Kalau mantra sering tidak? Ternyata di Aceh Tamiang itu ada mantra namanya, yaitu kata pujaan sebagai media bagi pawang atau seorang dukun untuk menghindari musibah. Tapi biasanya kalau di mantra ini, salah satu yang digunakan oleh masyarakat Melayu Tamiang, mantra ini biasanya dalam kegiatan pengobatan, jampi-jampi, serta ada kata-kata kalimat yang mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit. Tapi saya di tempat saya ini juga ada sebenarnya, bukan dianggap mantra tapi lebih kepada pengobatan gaib mungkin ya. Namun dalam kegiatannya pastinya ketika dia memegang badan si pasien pastinya membaca sesuatu ya, dengan menggerakkan mulutnya kita tidak tahu apa yang dibacakan, dan itu biasanya saya tidak tahu kenapa ini dijadikan sastra lisan di Aceh Tamiang. Apakah memang kegiatan mantra ini memang sering ditampilkan, tetapi kalau kita lihat dari maknanya ini hanya pada saat proses melakukan pengobatan saja. Kemudian ada KTTW, yaitu kata-kata yang diungkapkan dalam bentuk khas, dapat eratkan suku perkauman Tamiang dalam suatu ikatan norma serta dipegang teguh dan mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur. Kemudian selanjutnya ada nazam. Nah, kalau ini yang menarik kalau di daerah Barat Selatan. Di Barat Selatan itu banyak sekali sastra lisan dan berbentuk kegiatan-kegiatan berupa seni. Salah satunya kalau di Aceh Barat itu dinamakan dengan sastra lisan nazam atau nalab. Nazam ini sering dilakukan dalam bentuk puisi dipengaruhi oleh sastra Arab, dan nazam ini terdiri dari 6 sampai 4 kaki lari. Nazam 6 kaki biasanya berisi ajaran agama, dibawakan oleh anak-anak secara bersama-sama di menasah dengan cara berirama. Ini nazam ini persis seperti Dalail Khairat, namun kegiatan nazam ini biasanya juga dilakukan puji-pujian yang ada di puji-pujian dan juga beberapa salawat-salawat yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Aceh dalam kegiatannya. Dan ini dilakukan sekelompok orang ya dalam kegiatannya, dan ini sering dilakukan pada malam hari. Kemudian kalau di tempat saya di daerah Sawang misalnya itu ada rapai geleng juga sama, ada syairnya tetapi menggunakan rapai, kemudian dengan gerakan tarian, tetapi yang disampaikan oleh syairnya atau syekhnya itu dalam syair-syair berbentuk nasihat agama, nasihat pendidikan, dan nasihat dalam berkehidupan di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada sastra lisan mop-mop. Mop-mop ini adalah pertunjukan teatrikal dengan dialog dan iringan musik biola, dan ini juga saya lihat di Aceh Utara itu sudah juga jarang dilakukan. Kita tidak tahu kenapa sastra lisan yang ini sudah dianggap sudah disahkan gitu ya. Namun kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu jarang ada dan jarang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, kenapa saya di setiap kegiatan selalu saya suruh kalian untuk melihat kembali YouTube, dan kita ingin mengulang kembali seperti apa sih sebenarnya sastra lisan yang ada di daerah Aceh. Kemudian kita lihat, kemudian apakah ini bisa kita hidupkan kembali agar sastra lisan ini bisa lestari lagi di daerah Provinsi Aceh ini sendiri.
Dan ini memang di MOP ketika saya coba tanya dengan beberapa teman, memang kegiatan MOP ini memang sudah tidak pernah dilakukan, ya. Kebanyakan kalau kegiatan-kegiatan pesta itu di pertunjukan pesta pernikahan, Pinto Baro maupun juga Sidara Baro, biasanya hanya kegiatan yang ada di Aceh itu sekarang paling mengundang nasyid atau grup kasidahan untuk bisa tampil. Dan ada beberapa daerah yang juga mungkin sudah modern, mungkin menggunakan keyboard dan lain-lain. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sastra lisan yang seperti ini itu jarang sudah. Kecuali mungkin dalam kegiatan PKA yang ada di Aceh ini masih ada diperlombakan, tetapi kegiatan MOP ini memang sama sekali sudah tidak ada dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang sastra lisan merukun. Merukun ini adalah penampilan kegiatan serupa, kegiatan berbalas pantun juga. Namun biasanya dilakukan di atas pentas dan ditontonkan oleh banyak orang sebagai sebuah pertunjukan, dan pesertanya membahas rukun-rukun dalam Islam seperti rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, dan lain-lain terkait tentang beberapa rukun-rukun yang ada di keislaman. Peserta yang bertanding dalam merukun ini mampu memikat penonton karena penampilan yang lucu, seru, dan tidak membosankan meskipun dilaksanakan hingga larut malam, bahkan terkadang sampai menjelang subuh. Dan ini salah satunya memang dilakukan di daerah Biren, di daerah yang lain mungkin jarang kita dapatkan, dan kegiatan merukun ini hanya ada di Kabupaten Biren. Begitu. Kalau dari sejumlah sastra lisan yang Aceh yang sudah saya jelaskan tadi jenis-jenisnya, kalau di daerah kalian yang di Sumatera Utara ada yang sama tidak? Di sini yang dari Sumatera Utara, Mandailing Natal ada? Kalau Mandailing Natal misalnya Marbue-bue itu kan biasanya kegiatan sama dengan Dodaidi kan ya? Di sini ada yang dari Mandailing Natal? Dari Karo biasanya namanya apa kalau misalnya Dodaidi? Itu biasanya kalau orang Karo biasanya dibilangnya didong doang. Apa? Didong doang. Didong doang. Didong itu untuk menidurkan anak. Oke. Kemudian kalau di daerah ini mana lagi yang stabat? Biasanya apa kegiatan tradisi kalau menidurkan anak di stabat? Ada daerah Sumatera Utara? Iya. Dari mana? Stabat. Nah, kalau stabat biasanya apa? Namanya? Ayun Budak. Nah, pastinya berbeda, namun kegiatannya mungkin sama ya. Ayun Budak itu yang dilakukan pastinya menidurkan anak dengan berbagai syair, berbagai ya. Salawatan. Oke. Ya, selain dari itu ada tidak yang lain yang mungkin sama gitu dengan tradisi lisan yang ada di Aceh gitu? Ada yang mungkin dianggap sama, misalnya kayak Semapa tadi berbalas pantun. Kalau daerah kalian sendiri apa namanya? Kalau misalnya di tempat Dipa di mana daerahnya Dipa? Stabat. Oh, Dipa Stabat, bukannya di Karo. Kalau berbalas pantun di Stabat apa namanya? Oh, berbalas pantun juga. Biasanya ada dilakukan tidak di pernikahan atau di mana? Di pernikahan. Kemudian di sini kalau di Aceh tadi ada yang namanya
Misalnya kalau ini kalau di Dendang Singkil itu menyanyikan lagu-lagu berdendang gitu. Kalau di Melayu di Stabat ada tidak? Stabat kalau sastra lisannya apa saja? Berbalas pantun gitu Pak. Itu doang? Ya setahu saya kayak gitu. Oh gitu. Oke, baik, mungkin itu saja. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadil Siddiq yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, itu jenis-jenis sastra lisan yang ada di Aceh. Jadi berikutnya mari kita tepuk tangan dulu terhadap materi yang baru. Baik, kita masuk ke agenda yang berikutnya, itu tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Fadil Siddiq yang tadi sudah diperlihatkan ya jenis sastra lisan mulai dari Sabang, Banda Aceh hingga ke Simelu dan Singkil. Jadi kepada peserta dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Fadil Siddiq. Apabila mungkin ada yang kurang jelas ataupun masih ngambang nih terkait penjelasan yang kurang masuk di kalian, silahkan dipertanyakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Namun yang paling penting adalah ya penekanan dari saya, karena kalian memang berada dari berbagai daerah pastinya, bukan hanya Aceh gitu ya. Aceh hanya ada beberapa mungkin. Saya berharap kalian juga mencari tahu terkait tentang sastra lisan yang ada di daerah kalian masing-masing. Karena kenapa? Sastra lisan ini mungkin sangat harus kita pelajari kembali. Karena kenapa? Apalagi nanti ketika kalian sudah menjadi guru nantinya, kalian pastinya akan berjumpa dengan siswa dan kalian harus tahu bagaimana cara melakukan hikayat kepada anak, kemudian bagaimana cara berpantun dengan anak, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat misalnya di beberapa daerah pastinya akan banyak, contohnya misalnya ada legenda, ada dongeng, itu salah satu mungkin kegiatan sastra lisan yang secara Indonesianya mungkin syair, kemudian gurindam, kemudian penutur cerita, itu bahasa yang mungkin mudah dipahami dan itu sering dilakukan. Namun memang di setiap daerah pastinya akan lebih spesifik dengan punya sastra lisan yang berbeda pula, namun dalam intinya dalam pelaksanaannya pasti sama gitu. Dan saya berharap kalian yang ada di sini harus mampu untuk mempelajari kembali terkait tentang sastra lisan yang ada di daerah masing-masing. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya boleh? Boleh. Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya sedikit pertanyaan nih Pak kepada Bapak silakan. terkait materi yang sudah Bapak berikan ya. Tadi kan kita udah lihat tuh Pak kan banyak banget bahasa sastra lisan yang udah di Aceh yang Bapak berikan nih Pak. Terus kan kita juga seperti zaman sekarang nih Pak terikat kali dengan penggunaan teknologi dan sosial budaya yang sangat berbeda nih Pak kan. Iya. Jadi gimana sih Pak penggunaan bahasa sastra lisan Aceh tadi itu bisa beradaptasi terkait perubahan sosial budaya kita dan juga teknologi yang terjadi Pak? Oke, baik. Sebenarnya teknologi yang sekarang sangat mulai melakukan perubahan ini salah satu hal yang positif untuk kita lebih banyak mengenal terkait tentang sastra lisan. Artinya kenapa? Artinya bahwa kita sudah memiliki alat-alat, contoh misalnya perekam, salah satunya handphone atau kamera digital, kemudian kamera yang lain misalnya seperti mic ini. Itu salah satu hal yang mendukung untuk memperkenalkan kembali sastra lisan yang ada. Nah, oleh sebab itu pastinya kita akan membuat konten-konten kreatif, konten-konten yang
terkait tentang kegiatan-kegiatan sastra lisan yang banyak ini, kemudian kita record dan itu bisa kita bisa kita bagikan di sosial media baik YouTube, TikTok maupun Instagram dan itu bisa diakses oleh orang. Jadi alangkah lebih baik, maksud saya sangat baik dengan adanya perkembangan zaman teknologi ini dan ini mungkin dapat seperti tadi seperti yang saya sampaikan kepada kalian dan saya suruh praktekkan kepada kalian untuk mencari bagaimana sih video semapa yang sebenarnya. Kalian bisa langsung mendekatkan diri dengan smartphone kalian, kemudian kalian bisa searching di Google dan kalian bisa tahu oh ini ternyata semapa. Namun kalau tidak ada perkembangan dunia digital yang seperti ini, kita kan tidak bisa melihat mana sih contoh semapa itu sendiri. Jadi ini menjadi hal yang dampak positif kalau kita memang betul-betul memanfaatkan digitalisasi ini menjadi sebuah hal yang positif. Jadi seperti itu. Jadi ini menjadi dampak positif gitu. Sehingga misalnya kalian tidak tahu nih bagaimana sih berbalas pantun, kalian langsung saja lihat di YouTube. Pastinya banyak konten-konten kreator yang mengupload kegiatan-kegiatan sastra lisan itu sendiri. Makanya kenapa tadi saya menekankan agar kalian lebih banyak mencari tahu terkait tentang sastra lisan yang ada di daerah kalian masing-masing. Namun ketika kalian tahu apa sastra lisannya dan bentuknya seperti apa, kalian bisa langsung searching di YouTube. Pastinya akan ada konten kreator yang telah mengupload di YouTube untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu. Tinggal kata kunci yang pas saja kalian cari di YouTube, maka akan muncullah apa yang kalian inginkan. Mungkin seperti itu jawabannya terkait tentang teknologi yang sekarang ini. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya luar biasa. Yang lain mungkin ada, silakan. Silakan teman-teman yang lain apabila ada yang mungkin Romo contoh misalnya kalau di Mandailing Natal itu kan namanya kalau tidak salah saya tradisi lisan menidurkan anak itu ada membue-bue ya. Oh, kalau misalnya ini contoh tradisi lisan yang ada di Banjar, contoh misalnya ya, beturai pantun. Kita kan bisa cari di YouTube beturai pantun yang di Banjar misalnya, beturai pantun, maka itu akan muncul. Dan kita bisa lihat bagaimana sih bentuk beturai pantun yang ada di Banjar. Contohnya misalnya, ini ada salah satu sastra lisan. Inilah keuntungan adanya digitalisasi. Jadi kita yang tidak tahu seperti apa sebenarnya beturai pantun itu, maka kita bisa nonton di YouTube. Kalau di tempat kita tadi namanya kan berbalas pantun gitu ya. Namun di Kabupaten Banjar ini ada namanya yaitu beturai pantun. Jadi kalian bisa akses karena dunia kita ini sekarang sudah digitalisasi. Pastinya banyak sekali konten-konten kreator yang sudah memasukkan di YouTube dan kalian bisa mencari tahu bentuk-bentuk dari tradisi lisan yang ada di Indonesia secara umum. Baik teman-teman, masih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Wahyu Nurmana. Oke, silakan Wahyu. Saya berasal dari kampus Yaya Desa. Oke. Pak, tentang sastra lisan, Pak. Iya. Yang saya ketahui, Pak, kan. Ini secara penelitian saya, Pak, kan. Itu Melayu dan Aceh itu kurang lebih hampir sama sedikit budaya. Iya. Hampir 11-12, Pak. Iya. Nah, kalau dari Aceh sendiri itu sudah diketahui banyak sastra lisan yang dari Aceh. Iya. Demikian juga dengan Melayu. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, kalau di Melayu itu ada namanya sastra lisan atau pantun, Pak, itu berisikan puisi 4 baris pantun itu, Pak. Iya. Kalau di Aceh sendiri, Pak,
berhubung saya bukan orang Jawa kan, jadi saya mau tahu lebih banyak dari Bapak. Kalau di Aceh sendiri untuk sastra lisan yang bercorakkan pantun ataupun berisikan puisi itu yang bagaimana Pak? Dan ya di daerah mana lah identiknya gitu? Sekian Pak, saya pilih nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertanyaannya, kalau di Aceh itu kira-kira identiknya di daerah mana yang menggunakan pantun itu sendiri? Hampir memang di semua kabupaten kota yang ada di Aceh itu menggunakan pantun. Namun di setiap daerah pasti menggunakan bahasa pantun yang ada di daerah tersebut. Contoh misalnya yang ada di daerah Timur Aceh itu pastinya menggunakan pantun berbahasa Aceh. Dan pantun yang digunakan sama seperti layaknya pantun yang ada di Indonesia. Jadi tidak jauh, pasti menggunakan 4 baris, kemudian menggunakan saja AB-AB biasanya. Pastinya pantun itu kalau tidak searah antara 2 baris pertama dengan 2 baris ke bawah, pastinya tidak enak kita mendengar. Dan pantun dalam bahasa Aceh juga sama dengan pantun dengan daerah barat selatan yang ada di daerah saya. Pantun di daerah saya biasanya menggunakan bahasa Jame atau bahasanya lebih kurang Melayu Minangkabau, ya. Dan itu juga dilakukan dengan menggunakan pantun biasa, ya, 4 baris pastinya, dan dilakukan ketika ada kegiatan pernikahan. Jadi di Aceh ini penggunaan pantun itu sering digunakan pada saat si mempelai pria diantar ke rumah mempelai perempuan sebelum sirih yang dipegang oleh pengantar pria ini diserahkan kepada si perempuan, maka balas dulu pantunnya. Kalau pantunnya ini sudah sesuai dan dibalas dengan apik, maka akan dibagikan. Dan biasanya memang di setiap perwakilan kampung atau perwakilan daerah itu mereka memang sudah mempersiapkan orang yang ahli terhadap perpantunan. Seperti itu. Dan itu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain dalam melaksanakan kegiatan pantun. Begitu jawabannya. Kalau him itu Pak, itu kan teka-teki Aceh Pak. Iya. Cuman itu yang saya bacakan berbahasa Aceh. Iya. Jadi mau saya tanyakan, itu teka-teki yang bagaimana Pak? Mengarah kemana? Ya apakah yang ditanyakan dalam teka-teki itu random atau memang ada khusus itu Pak untuk him itu? Oke. Dalam kegiatan him biasanya teka-teki yang digunakan itu berbentuk nasihat. Jadi teka-tekinya itu ketika orang menjawab mengena pada apa yang dia lakukan. Contoh misalnya him itu ketika dia melakukan usaha untuk mengambil ikan di air misalnya, kemudian apa nih yang dilakukan, kemudian apa yang dihasilkan. Nah, dan itu bermakna dan jawabannya apa. Biasanya hanya seperti itu. Dan memang him ini jarang kita dapatkan. Dan saya sendiri, orang Aceh sendiri, itu jarang saya lihat kegiatan him itu di depan mata. Namun kegiatan him itu hanya dapat saya saksikan hanya di YouTube saja. Iya. Karena soalnya di beberapa daerah yang misalnya saya datangi, kegiatan him itu tidak akan ada gitu. Dan kecuali pada saat PKA di Provinsi Aceh. Biasanya Aceh itu ada mengadakan PKA 5 tahun sekali di Banda Aceh, dipusatkan di sana, dan kegiatan him itu hanya ada di daerah-daerah contoh Biren, Loksmawe, kemudian Melabuh, itu biasanya kegiatan him itu sering dilakukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu jarang, kecuali orang-orang yang tua dengan orang yang tua, tapi itu sudah juga jarang kita dapatkan kegiatannya. Memang kalau kegiatan him yang dilakukan teka-tekinya lebih kepada jawabannya itu teka-teki yang mendapatkan adalah nasihat untuk menjalani kehidupan yang ada di dunia. Oke.
Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darul Sari. Di sini saya ingin menanyakan tentang sastra lisan ini, mungkin dapat mengingat sedikit. Ya. Karena tadi Bapak sudah menekankan bahwasannya kita sebagai guru itu harus mengetahui sastra lisan daerah kita. Ya. Nanti kita bisa mengajarkan kepada siswa. Nah, lalu bagaimana Pak jika ada kasus nih, kita mengajarkan sastra lisan bahasa daerah itu kepada siswa, sehingga siswa tidak mengetahui makna ataupun bahasa itu, ataupun juga mungkin berbeda suku. Misalnya kita mengajarkan bahasa daerah Aceh, ternyata dia tuh siswa suku Jawa, dia nggak mengetahui makna atau bahasa itu. Ada tips dari Bapak misalnya ada sebuah kasus seperti itu? Iya. Makanya dalam mengajarkan kepada anak, apalagi misalnya sekolahnya memiliki anak-anak yang suku yang berbeda, kemudian bahasa yang berbeda, dalam pengajaran sastra lisan ini memang harus disesuaikan. Contoh misalnya begini, kenapa tadi saya menyebutkan ada semapa, silahkan mendengarkan semapa. Kemudian ada yang mungkin ketika setelah mendengar semapa tidak paham maknanya, maka mencari berbalas pantun. Kegiatan sastra lisannya sama-sama. Berbalas pantun ada di Melayu, kemudian di Aceh ada semapa. Namun kalau orang Aceh sendiri ketika mendengar semapa, pastinya dia paham dong mendengar bahasa Aceh terkait tentang berbalas pantun. Namun ketika yang mendengar tadi adalah orang Sumatera Utara, dia mendengar semapa sebentar, dia bingung dong, karena ini tidak tahu maknanya apa. Namun yang saya suruh kembali adalah mendengarkan berbalas pantun. Jadi triknya adalah ketika kita mengajarkan kepada anak ya terkait tentang sastra lisan ini, namun berbeda bahasa dan berbeda suku dalam suatu sekolah, satu kelas, maka gunakan hal yang umum. Jadi misalnya belajar terkait tentang pantun yang berbalas pantun, maka gunakan bahasa yang lumrah saja, yaitu berbahasa Indonesia. Namun tetap kita memperkenalkan jenis sastra lisan itu sendiri. Contoh misalnya kalau di Aceh namanya semapa ya, namun kalau di Melayu namanya berbalas pantun. Namun pada saat pelaksanaannya karena kita memiliki berbahasa yang berbeda, maka kita gunakan pantun yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu trik salah satu untuk mengajarkan di SD. Selain itu juga kan ada kayak Doda Idi, itu kan hal yang sangat sangat dekat kepada anak. Anak-anak kan suka bernyanyi gitu ya. Saya pikir beberapa kegiatan sastra lisan ini, contoh misalnya kayak Doda Idi, kemudian tadi semapa atau berbalas pantun, itu mungkin bisa untuk kalian lebih mempelajarinya dan nanti akan bisa kalian terapkan di sekolah atau di beberapa tempat. Salah satunya juga ada bercerita, itu salah satu juga sastra lisan. Kemudian hikayat, kemudian menceritakan legenda yang ada, itu juga salah satu sastra lisan yang perlu kalian pelajari kembali untuk bisa kalian ajarkan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Itu kaitannya kalau ingin nantinya kalian di sekolah. Jadi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana teman-teman, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana? Baik, sepertinya tidak ada lagi Pak yang ingin bertanya Pak. Mungkin penjelasan Bapak sangat luar biasa sehingga sangat mudah dipahami Pak. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan pada Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, mendekati akhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga narasumber yang telah bersedia untuk mengisi kegiatan kita pada pagi hari ini hingga pukul 10:30 kurang lebih ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila salah saya kata,
Saya mohon maaf lagi sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nasinya dulu.